Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Motivasi kehidupan dan refleksi dari Injil Matius bab 21 ayat 23 sampai dengan 27. Injil hari ini mengajak kita masuk ke wilayah iman yang paling sunyi dan jujur. Wilayah di mana kita harus memilih antara mempertahankan diri atau menyerahkan diri kepada Allah. Para imam kepala dan tua-tua berdiri di hadapan Yesus, Sang Kebenaran yang hidup. Mereka melihat karyanya, mendengar sabdanya, dan menyaksikan kuasa kasih Allah yang bekerja. Namun pertanyaan mereka bukan lahir dari kerinduan untuk percaya, melainkan dari ketakutan untuk berubah. Mereka lebih sibuk menjaga kewibawaan daripada membuka hati. Maka yang mereka hadapi bukan kekurangan iman, melainkan keberanian iman. Disinilah Injil ini menyentuh kehidupan kita hari ini. Banyak dari kita adalah umat beriman yang setia, rajin berdoa, aktif dalam pelayanan, dan mengenal ajaran gereja. Namun Injil ini menantang kita dengan lembut. Apakah iman kita sungguh mengubah cara hidup atau hanya menenangkan hati? Kita sering tahu apa yang benar, tetapi menunda melakukannya. Kita tahu bahwa mengampuni akan menyembuhkan, tetapi kita memilih menyimpan luka. Kita tahu bahwa hidup jujur akan membebaskan, tetapi kita memilih kenyamanan dalam kebebasan atau kebiasaan lama. Bukan karena kita tidak percaya, melainkan karena kita takut kehilangan rasa nyaman. Yesus tidak mematahkan mereka dengan kata-kata keras. Ia justru mengajak mereka bercermin lewat Yohanes Pembaptis, seorang nabi yang sederhana, jujur, dan berani menyerukan pertobatan. Pertanyaan Yesus menggugah batin. Apakah kita berani mengakui kebenaran ketika kebenaran itu menuntut perubahan? Sebab iman sejati bukan soal keberanian berbicara tentang Tuhan, melainkan keberanian untuk hidup sesuai kehendaknya. Dan seringkali pertobatan terasa berat bukan karena Tuhan menuntut terlalu banyak, tetapi karena kita terlalu lama memeluk hal-hal yang seharusnya dilepaskan. Motivasi terdalam dari Injil hari ini adalah undangan untuk iman yang jujur dan membebaskan. Tuhan tidak menunggu kita menjadi sempurna sebelum datang kepadanya. Ia hanya menunggu hati yang terbuka. Ketika kita berani berkata, "Tuhan, aku takut berubah, tetapi aku percaya Engkau menyertaiku," disitulah rahmat mulai bekerja. Kuasa Allah bukan untuk menekan hidup, melainkan untuk memulihkannya. Ia tidak datang untuk merampas kebenaran atau kebebasan, tetapi untuk membebaskan kita dari belenggu dosa, luka batin, dan kepura-puraan rohani. Injil ini memberi harapan besar bagi umat beriman yang mungkin lelah, jatuh, atau merasa imannya kering. Yesus mengingatkan bahwa kegagalan bukan akhir dan keraguan bukan dosa terbesar. Yang paling melukai iman adalah ketika kita berhenti jujur dan menutup hati. Selama hati masih mau dibuka, Tuhan masih bekerja. Selama kita mau bertobat, jalan baru selalu tersedia. Itulah motivasi sejati iman Kristiani. Allah tidak pernah menyerah pada manusia, bahkan ketika manusia ragu untuk percaya. Akhirnya, Injil Matius bab 21 ayat 23 sampai dengan 27 mengajak kita melangkah maju dengan keberanian baru. Jangan takut kehilangan pengakuan manusia demi kebenaran.
Jangan takut berubah demi kasih. Iman yang dewasa adalah iman yang berani melepaskan, supaya Tuhan sungguh berkuasa di dalam hidup. Dan ketika kita menyerahkan hidup sepenuhnya kepadanya, kita akan menemukan bahwa kuasa Yesus bukan ancaman, melainkan sumber kekuatan, pengharapan, dan hidup yang baru bagi kita yang percaya kepadanya. Tetaplah semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.